Kontrol sosial itu bisa diketahui dengan 3 cara. Ya. Cara yang pertama adalah kita mengetahui dari kondisi basis, ini kita lihat kan, basis proses sosial. Jadi kalau kita mau tahu apa itu kontrol sosial, kita lihat kondisinya, basis proses sosialnya seperti apa. Kalau kondisinya kayak mana, oh kontrol sosial nih, begini, kondisinya begini, kontrol sosial gini, karena basisnya kayak begini. Basis sosial itu dasarnya. Misalnya, kita mau melihat tentang pidana zina, jinayah, ya, di Aceh. Kenapa ada jinayah di Aceh? Kita lihat basis sosialnya gimana. Ternyata di Aceh itu kan dia dasarnya itu adalah dasar hukum Islam. Nah, itu berarti kontrol sosialnya adalah kondisi basis bahwa dia dibangun dengan proses atau basis sosial hukum Islam. Nah, itu berarti mekanisme kontrol sosialnya kita ketahui bentuknya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kontrol sosial itu, kita ketahui kondisi masyarakatnya, basisnya apa di sana. Ya. Jadi dan tentunya ini akan beda ketika teman-teman memahami tempat lain. Kemudian yang kedua adalah dari mekanisme compliance. Ini adalah mekanisme pada penyelesaian masalah yang ada di sebuah masyarakat. Ya, untuk mengetahuinya kita mesti tahu nih, mekanismenya kayak apa. Maka kita akan mengerti seperti apa sih bentuk kontrol sosial yang ada di masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tahu mekanisme kontrol sosial dengan metode penelitian. Nah, nanti akan Anda tahu. 3 hal ini untuk mengetahui bagaimana kontrol sosial. Kontrol sosial itu bisa dilihat dari satu hal sebetulnya. Ketika bicara kontrol sosial, itu sebetulnya bicara bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan adanya kontrol sosial karena ada pertentangan dengan tatanan sosial. Maka jadilah dia kontrol sosial. Penjelasannya Anda lihat di YouTube saya. Sehingga dengan demikian kontrol sosial adalah sebuah respon. Nah, respon terhadap apa? Respon terhadap sesuatu yang berlawanan dengan tatanan sosial. Ada yang menyebutnya sebagai deviasi. Kenapa ada deviasi? Deviasi itu ketika sesuatu itu bertentangan dengan tatanan sosial. Ya. Sesuatu yang bertentangan dengan tatanan sosial dapat disebut sebagai deviasi. Dan kontrol sosial merupakan respon dari deviasi ini. Ya. Responnya bisa 2 hal. Bisa respon yang bersifat reaktif dan yang bersifat proaktif. Di mana letak munculnya respon dari berbedanya dengan tatanan sosial. Jadi misalnya gini, tatanannya kan tidak boleh berzina, ya kan? Nah, ketika terjadi perzinaan berarti terjadi deviasi, perlawanan, hal yang berbeda dengan tatanan yang diatur. Maka kemudian perzinaan itu orang itu nggak boleh berzina, maka harus ada kontrol sosial. Oke? Bahwa persoalannya adalah ketika satu kondisi, ketika sesuatu itu kemudian bertentangan dengan kontrol, dengan tatanan sosial, itu dalam hal apa? Dalam hal
yang namanya reproduksi tatanan sosial. Reproduksi tatanan sosial, kalau misalnya nggak mau. Jadi ketika orang ada sesuatu, dia mereproduksi nih. Oh kayak begini nggak boleh ya? Oh kalau nggak boleh kayak begini, berarti gua harus kayak begini. Itu namanya reproduksi. Ya, orang misalnya nggak boleh ngerokok, maka kemudian bagaimana caranya? Oh kalau nggak boleh merokok, rokok tuh nggak boleh ya? Oh ya nggak boleh di tempat umum. Oh kalau gitu gue merokok di rumah aja dah. Nah itu namanya proses reproduksi tatanan. Kita ini sebetulnya hasil dari proses reproduksi tatanan. Ya. Reproduksi tatanan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah proses reproduksi dari tatanan itu. Nah, kalau kita bicara reproduksi, ini ada 4 teori. Ya, saya di YouTube itu saya tidak bicarakan teori memang. Ada teori pertama, teori kedua, teori ketiga, dan teori keempat. Ya. 4 teori ini, yang pertama, saya akan bahas. Yang pertama, di mana proses reproduksi? Yang pokok pertama adalah pada bagian pertama ini, teori namanya simbolik, bahasa Inggris, sorry, bahasa Indonesia saja. Disebut dengan interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik mengatakan bahwa yang pertama, bahwa proses kontrol sosial adalah hasil dari masyarakat yang demokratis. Proses kontrol sosial adalah hasil dari masyarakat yang demokratis. Maksudnya apa? Kalau dia hasil dari proses masyarakat yang demokratis, bahwa kondisi masyarakat yang demokratis, kondisi masyarakat yang bagus, kondisi masyarakat yang sama, punya hak yang sama, maka orang kemudian akan melahirkan sebuah kontrol sosial yang bagus. Kok begitu? Karena menurut interaksionisme simbolik, kalau kita lihat, orang itu kayak ngelihat gelas, kayak ngelihat kaca. Ya, Mudakil itu ngelihat perilakunya Mudakil itu melihat perilakunya si Ahlun. Oh perilaku Ahlun begini, oh begini. Kalau masyarakatnya demokratis, maka akan timbul sebuah proses kontrol sosial yang baik. Ya. Yang kedua, bahwa namanya proses kontrol sosial adalah sebetulnya pada the rule of interaction. Kalau bahasanya si Anna Maria. Apa itu? Bahwa kontrol sosial kan sebetulnya aturan-aturan kita berinteraksi. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan Anda, itu sebetulnya melihat kamu. Kalau dalam interaksionisme simbolik. Kalau kamu kelasnya sama dengan saya, makanya itu disebut dengan masyarakat demokratis, masyarakat yang sama kelasnya. Ada masyarakat yang berbeda, masyarakat yang kelasnya sama. Jadi dia itu proses ada the rule of interaction. Dia aturan-aturan berinteraksi. Kontrol sosial itu. Ya, supaya orang ini kita tahu biar baik, interaksinya baik, oh aturannya begini. Oh kalau aturannya begini, itu namanya disebut kontrol sosial. Nah, kemudian yang ketiga, dari proses orang ini berinteraksi ini, kadang-kadang muncullah namanya tadi yang saya sebut sebagai deviasi. Deviasi itu apa? Deviasi itu adalah tidak sesuai dengan tatanan sosial. Ya. Misalnya, kalau interaksi, kalau pacaran itu kan laki perempuan, ya. Tiba-tiba ada orang laki sama
Ada perempuan sama perempuan, kan gitu. Nah, dua ini namanya deviasi, nggak sesuai dengan tatanan sosial. Karena tatanan sosial kita, namanya orang pacaran atau orang nikah adalah perempuan dan laki-laki. Interaksi. Nah, interaksi aturan kan ada di kita, di masyarakat. Itu tokoh pertama. Dari proses ini, deviasi ini harus dikontrol. Supaya apa? Karena dia rule of interaksi, supaya orang kagak ada yang nyontok. Muncullah kontrol sosial. Kontrol sosial ini yang ada di masyarakat ini adalah berangkat dari namanya kolektif self control. Jadi ada kontrol yang bersifat kolektif. Dan ini berangkat dari individual self control. Kemudian, setelah kemudian ini yang paling kemudian kelihatan di dalam teori ini adalah apa? Orang itu ketika bicara intervensi simbolisme muncullah namanya teori labeling. Apa itu teori labeling? Teori labeling adalah melabelkan seseorang. Ya, teori labeling ini adalah reaksi dari perlakuan deviasi. Nah, yang kedua, nanti pertanyaannya kalau ada, yang kedua adalah dilihat dari disebut dengan menurut teori strukturalis. Strukturalis ini melihat apa? Melihat bahwa yang namanya deviasi tadi itu adalah anomi. Anomi itu adalah normless. Kita tahu, ya, kita tahu bahwa namanya mencuri itu adalah norma yang dilarang. Tapi ada orang mencuri, berarti dia nggak punya norma. Pada saat itu dia kehilangan norma, ya, kehilangan norma. Karena bisa jadi dia melakukan anomi itu bukan dari dasar diri dia, tapi paksaan. Orang yang melakukan deviasi ini adalah satu paksaan. Kalau struktural, dia adalah paksaan untuk maksa orang mencuri, atau secara kultural emang ya maksudnya penyakit dia mencuri, ya. Dulu orang yang melakukan tindakan deviasi ini adalah adanya paksaan yang bersifat outsider. Contohnya apa? Orang mencuri. Orang mencuri ini dipaksa mencuri. Kenapa dipaksa mencuri? Karena tekanan hidup. Ya, makan susah. Ya, apa susah sehingga mencuri. Jadi dia dipaksa untuk mencuri. Ada juga orang mencuri karena apa? Karena gaya hidup. Gaya hidup ini bersifat eksternal dari luar. Gaya lu tuh dari luar, bukan kamu sendiri yang gitu. Nah, ini gaya hidup. Inilah yang kemudian bersifat eksternal. Deviasi ini kemudian itu harus dilakukan kontrol. Ya. Dari mana adanya itu? Dari yang namanya kehidupan kolektif.
Nah, dari mana ada kehidupan kolektif ini? Karena ada kolektif juga dari sisi norma, dari sisi nilai, dan dari sisi punya pengalaman yang kalau dia pengalamannya berbeda, semuanya berbeda, nggak mungkin ada ini. Adanya kehidupan bersama, adanya persamaan nilai. Sekarang kalau normanya beda, nilainya, contohlah, norma beda, nilai beda, sejarah beda, kamu nggak mungkin punya kehidupan bersama. Sehingga kamu bisa melakukan kontrol itu nggak mungkin. Contoh, tatanan hidup bersih adalah tatanan sosial. Oke, setuju ya? Nah, ketika ada orang yang kotor, ada kotor, kita mengontrol nih, biar orang itu nggak kotor hidupnya. Mesti ada kesadaran kolektif, kehidupan bersama dulu. Kita sama-sama setuju bahwa an-nadhafatu minal iman. Tapi kalau salah satu di antara kita kemudian tidak memiliki norma yang sama, karena dia emang hidupnya jorok, dia punya sejarah tinggal di Bantar Gebang, karena biasa bau jorok, bagaimana mungkin akan timbul kolektif life, kehidupan kolektif, dan bagaimana mungkin dapat melakukan kontrol yang sama terhadap sebuah kebersihan. Itu contohnya. Teori yang ketiga adalah teori dari perspektif Marx. Dia melihat bahwa yang namanya social control itu adalah legitimasi dari kelas sosial tertentu. Untuk apa? Untuk melakukan dominasi kelas. Ya, untuk apa? Untuk melakukan hegemoni nilai dan norma. Ya. Aparat itu tunduknya sama kelas sosial tertentu. Kalau misalnya kelas itu dibagi dua, kelas atas dan kelas bawah, atau dibagi banyak ini, ya, di kelas atas, ini dibuat di sini, buat yang ada di sini. Kenapa begitu? Karena bagi dia harusnya adanya kontrol sosial itu. Ya. Kontrol sosial itu tujuannya adalah ini. Bukan hanya sejahtera pada kelas tertentu. Yang keempat adalah dari teori poststrukturalis. Ya. Teori poststrukturalis ini atau teori postmodern itu melihat bahwa yang namanya kontrol sosial itu adalah motifnya nih, psikologi sosial. Ya. Kenapa begitu? Karena yang dikontrol ini adalah sesuatu yang bersifat devian. Atau tadi apa ya? Lawan dari tatanan sosial. Ini harus dilakukan upaya namanya normalisasi. Biar normal ini bagaimana caranya? Biar normal caranya harus dilakukan sebuah
kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu harus dinormalkan. Karena apa? Tindakan deviasi ini adalah tindakan yang normalnya orang tuh nggak nyolong, nggak taunya dia nyolong. Bikin normal dia nyolong, dia nggak nyolong. Maka disinilah kekuatan dari biar apa? Biar sesuai dengan, biar sejalan dengan institusi sosial. Institusi sosial ini kan dia punya norma, punya nilai. Hukum adalah institusi sosial, hukum yang mengatur semua institusi. Maka ketika ada pelanggaran hukum, orang itu harus dinormalkan. Ada jarak sosial, orang nggak boleh ngumpul. Oke? Orang nggak boleh ngumpul. Orang nggak boleh kumpul, ada work from home. Kalau kita melihat dari interaksi yang disimbolik, kita ini nggak salaman sama orang, karena orangnya nggak mau salaman. Kita ngelihat orang, wah orang nggak salaman nih. Gue juga nggak salaman. Akhirnya terciptalah sebuah mekanisme kontrol supaya orang itu tidak salaman, ya, tidak kumpul. Oke. Kita jadi ngelihat orang, ya, bukan ngelihat yang lain. Kita ngelihat orang, ya. Ya kalau bahasanya Kohli itu disebut dengan looking glass trap, apa melihat sendiri. Jadi kita itu ada nih, ada proses yang berangkat, ya. Nggak boleh kumpul karena orang nggak kumpul. Yang kedua, kita mau melihat dari normatif kontrol. Kalau kita ngelihat sekarang ada orang deket-deketan salaman, itu kayaknya kita kesal tuh. Karena norma sekarang yang berkembang adalah norma kita kagak salaman, kagak deket-deketan, jauhan, ya. Ya baru sekarang ada namanya bersatu kita mati, bercerai kita aman, sehat, gitu ya. Ya. Kemudian kalau melihat dari sisi Marx tadi ya, teori Marx. Ini orang salaman ini, orang yang kumpul-kumpul ini ada kepentingannya. Work from home itu ada yang punya kepentingan. Gitu. Apa nih kepentingannya ya? Jadi dia melihat sesuatu itu, kontrol itu adalah sesuatu yang memang dibuat oleh kepentingan kelas sosial tertentu. Ya, tapi tidak semua bisa dilihat itu. Ya, contoh misalnya Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK yang terbaru misalnya dikatakan bahwa mereka yang dipidana, gitu ya, bahwa kemudian di dalam dalam penegakan pemberantasan korupsi itu harus ada izin dari tim pengawas ya, pokoknya berbelit lah kalau Anda lihat di dalam rancangan undang-undang. Berbelitnya itu ada punya kepentingan menurut dari Marx. Wah, ini punya kepentingan nih siapa? Yang korupsi. Ya, nah, kalau Anda lihat di situ. Jadi beberapa contoh bisa kita pakai untuk melihat dari kejadian ini. Oke. Karena mekanisme kontrol itu bukan hanya mekanisme satu tahap ya. Ada mekanisme kontrol pada tahap mikro, ada tahap meso, ada tahap makro. Ya. Mekanisme kontrol pada tahap mikro, contohnya apa? Yang paling terkecil, gosip. Gosip itu mekanisme kontrol. Ya. Digosipin apa? Itu kan pada level mikro yang kemudian hukum adalah pidana. Perdata, denda. Pada level meso adalah level organisasi. Pada level organisasi yang kemudian bertentangan
organisasi yang bertentangan itu bisa dibubarkan. Ya, kalau dalam undang-undang. Organisasi ini bertentangan dengan tatanan sosial. Makro, apa ini makro? Ini yang disebut dengan pada level makro namanya adalah konstitusi. Konstitusi, ya, ini adalah kontrol sosial. Di sini namanya pembubaran organisasi. Ini gosip, pidana, penal, ya, hukum cambuk, ya, hukum pecut. Ini pada level ini. Ya. Pada level mikro. Jadi lihat kontrol sosial itu ada levelnya. Ada level. Jadi konstitusi itu kontrol. Oh, konstitusi itu mekanisme kontrol. Ya, jangan salah. Ya, konstitusi itu mekanisme kontrol. Pada level makro. Kenapa? Karena yang punya beban konstitusi adalah negara. Kan yang punya beban konstitusi negara. Ya, kalau kita lihat levelnya. Ya. Ya. Negara yang punya. Jadi kalau ada kemudian level konstitusi ini adalah juga mengontrol bagaimana yang makro itu bisa jadi negara, bisa jadi perusahaan, bisa jadi masyarakat. Ya. Ini kemudian dikontrol untuk supaya sesuai dengan tatanan sosial. Tatanan sosialnya ada di mana? Apakah ada di konstitusi? Tatanan sosial itu ada di nih. Yang kita kenal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini tatanan sosial. Jadi konstitusi itu adalah mengontrol negara supaya sesuai dengan tatanan yang sudah dibikin dan dicita-citakan oleh bangsa. Mekanisme kontrol sosial itu ada 3 hal ketika dia jadi hukum. Yang pertama, harus ada namanya sanksi. Entah sanksi itu bersifat penal atau bersifat denda, pokoknya harus ada sanksi. Sanksi ini bisa denda, bisa pidana, bisa badan, bisa dan lain sebagainya. Contoh misalnya kalau di Belanda, ya, di Belanda itu kalau ada orang kumpul lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang, itu akan didenda sekitar 4 juta. Ya. Jadi mereka langsung mekanisme denda. Dan dendanya itu lu bisa bayarnya nanti. Lu terima gaji langsung potong. Ya, langsung gembel tuh. Ya, karena mereka single identity, buka bank itu udah ketahuan. Ya. Kita kan mau menerapkan itu. Jadi kalau di luar negeri denda, lu didenda beneran. Ya, nggak bisa lu bilang, saya kurungan aja dah. Enggak. Lu denda langsung potong gaji, lu punya duit, masuk gaji, lu masuk duit, gaji misalnya gajinya 10 juta, karena didenda gara-gara COVID, Anda ngumpul lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang, Anda didenda 4 juta rupiah, kalau dirupiahkan. Kalau dalam bentuk euro, ya berapalah, saya nggak, kita 2.000-an ya, 2.000 euro. Nah, itu contoh, ada sanksi pidana. Kalau mencuri, pidana begini.
Kalau korupsi pidana begini, itu sanksi. Adanya sanksi itu. Ya. Yang straight, ya, strict, penegakannya cepat. Ya. Yang kedua, ada namanya birokrasi. Birokrasi ini juga memiliki kontrol sosial. Apa kontrol sosial dalam birokrasi? Adanya birokrasi sebagai yang menjalankan sanksi. Dan juga adanya birokrasi yang memiliki bentuk kontrol sosial sendiri. Kontrol sosial dia adalah bersifat administratif. Contohnya, pajak. 2, izin. Mulai dari izin usaha sampai SIM, sampai izin bangunan. Itu adalah satu ketentuan. Mekanisme kontrol administratif ini adalah bagian dari tetapi birokrasi punya syarat. Kalau misalnya mau jalan dengan baik, apa? Birokrasi itu harus bentuk kontrolnya juga harus administratifnya juga. Ya. Jadi rasional itu menjadi poin penting dalam birokrasi. Yang bisa polisi yang bisa nangkep kriminal itu namanya reserse. Apa rasionalitas dalam birokrasi? Rasionalitas dalam birokrasi adalah mereka dapat apa? Pendidikan. Ada pendidikan reserse. Ada pendidikan lalu lintas. Ya. Ada pendidikan intelijen. Yang ngurusin laut, udara disebut dengan Pol Airut. Iya kan? Nggak mungkin polisi di Telantas itu nangkep orang lagi naik helikopter. Nah, karena itu tugasnya Pol Airut. Ya, ada reserse. Jadi beda-beda tugasnya. Ya, nah ini namanya bentuk yang rasional. Yang ketiga adalah adanya jurisdiksi. Apa jurisdiksi? Ada namanya wilayah. Ya, ada wilayah, ada tempatnya, ada lokasinya. Tidak semua kontrol. Ya, contoh undang-undang, contohlah Konun Aceh. Konun Aceh itu hanya berlaku di Aceh. Oke? Karena ada basis sosial dan lain sebagainya. Ada yang negakin di Aceh sanksinya. Itu ada jurisdiksi. Ya. Jadi jurisdiksi itu penting. Kenapa? Karena adanya wilayah. Kalau adanya wilayah, maka ada namanya lokal kondisi. Dan kondisi-kondisi yang lokal ini adalah kondisi yang berbeda satu sama lain.
Ya, yang kita gabungkan namanya adanya konteks. Jadi hukum itu melihat itu. Yang keempat adalah yang tidak boleh lihat di pasal yang dia adalah sisi psikologis. Komponen psikologis yang tidak bisa kita lihat. Contoh aja COVID. Ini contoh. Kalau ente orang tata negara, Pak. Persoalan COVID ini bukan persoalan sederhana sebetulnya. Kita itu secara tata negara ada konflik undang-undang. Undang-undang tentang kebencanaan itu ada 3. Ya. Undang-Undang 4 19 Undang-Undang Nomor 4 1984, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, sama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Itu beda-beda. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 bicara wabah penyakit menular. Undang-Undang 24 tahun 2007 bicara tentang bencana. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 bicara tentang karantina kesehatan. Ini beda-beda leading sektornya, Bos. Kalau Undang-Undang 4 dan Undang-Undang itu tidak kemudian dibatalkan oleh satu sama lain. Ya. Tidak ada pembatalan undang-undang itu satu sama lain. Nanti Anda bisa lihat di tulisan saya mengenai konflik antar undang-undang. Tapi di kita penanganan COVID, Kepres yang terbaru, Kepres 12 2020. Anda tahu Kepres 12 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi, Pak D saya kemarin. Pak D saya tanda tangan kemarin Kepres 12 2020. Itu tentang bencana non-alam, penyebaran COVID. Dia sebut bencana non-alam, padahal nomenklatur bencana non-alam itu adanya di Undang-Undang 24 2007. Kalau Undang-Undang 24 2007, maka yang bertanggung jawab adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang komandannya jenderal. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 2018, itu komandannya adalah kesehatan. Karena COVID persoalan kesehatan harusnya tidak menggunakan istilah bencana non-alam, tapi menggunakan istilah karantina kesehatan. Sebetulnya kita ini di karantina kesehatan. Dan yang mimpin karantina kesehatan ini adalah dokter. Bukannya tentara, bukan polisi. Sekarang lu lagi ngumpul. Apa pasalnya lu ngumpul itu kemudian lu ditangkap? Yang sakit lu, yang mati lu. Kenapa lu ditangkap? Nah itu nggak rasional, itu contoh yang tidak rasional. Makanya harus ada aturan hukumnya. Itu kan KUHP-nya dipotong. Itu loh, dasar hukum nangkep orang itu harus ada dasar hukumnya. Nggak bisa enggak. Tiba-tiba menangkap orang, oh lu kumpul, gue tangkap lu. Apa masalahnya, Pak? Kenapa kemudian ada kontrol sosial? Karena kontrol sosial itu ada. Karena kita punya ini nih, interaksi jenis kelamin, pendidikan, media. Itu semua adalah tatanan. Ya. Nah, di sini ketika bicara ini yang udah dalam hukum, inilah butuh namanya ya. Polisi itu punya 3 tugas. Yang pertama, tugasnya adalah pengamanan.
Security management. Manajemen pengamanan. Itu tugas polisi. Yang kedua, tugas polisi adalah order management. Menjaga tatanan. Yang ketiga, kriminal management. Apa ini kriminal management? Ini yang menarik. Tidak semua perkara kriminal itu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena polisi kebanyakan hanya bicara dua hal, yaitu proteksi dan detensi. Proteksi adalah menjaga dan detensi membaca ada tindakan kriminal. Tapi tidak semua kasus bisa selesai. Oleh sebab itu polisi punya banyak istilah orang namanya cepu atau informan. Informannya itu bisa individu, bisa ormas, bisa juga pelaku. Jadi kalau kita membaca, kenapa ada ini, ada ini, ada ini. Ini karena polisi butuh ini. Untuk sebagai manajemen kriminal. Jadi di dalam pidana, dalam masalah kriminalitas, itu perlu. Makanya kalau di dalam undang-undang korupsi ada namanya whistleblower. Apa ini? Orang yang siut. Orang yang cerita tentang sebuah tindak kriminal dan dia kemudian dapat keringanan tuntutan. Ya. Jadi satu, dalam kontrol sosial butuh adanya. Yang kedua, dalam kontrol sosial itu juga adanya kebijakan publik. Kebijakan publik ini yang kelola adalah pemerintah. Ya. Jadi kebijakan ini yang mengelola pemerintah. Walaupun ada juga kebijakan yang di luar pemerintah. Ya. Beyond. Contohnya apa? Pasar. Ya. Contoh lagi apa? Kebijakan di masyarakat. Apakah kontrol sosial namanya harus berbentuk ini? Tidak. Karena dia juga bisa berbentuk reward. Yang terpenting adalah, ini contoh. Apakah keadilan di sini adalah keadilan yang bersifat distributif? Supaya orang menghargai punya orang lain. Oh, nggak model. Merusak barang orang lain. Ada pembantu rusak Gucci, harga Gucci 500.000. Tapi karena kamu nggak suka Gucci-mu masuk, masalah. Ada lagi contoh KUHP, ada punya ayam, ya Ali Akbar punya ayam, tetanggaan sama gua tinggal tiap hari aja kasih tebal beras masuk ke rumah gua, lumayan, ya kan? Loh, apa-apaan itu? Kok harus dihukum? Nah, kita bicara pada apa nih? Apa itu restoratif justice?
Restoratif justice adalah mengembalikan keadilan pada tempatnya. Jadi kalau lu mecahin Gucci di harga 500.000, nggak perlu lu di penjara. Cukup lu cari tuh Gucci yang sama dengan harga yang sama. Oh ternyata Gucci itu tadinya 500.000 tahun 2000. Sekarang 2020 harganya 5 juta. Ya lu beli aja 5 juta. Ngapain harus kemudian di penjara? Kan gitu. Menemukan penjara aja. Biaya penjara mahal kok. Lu nyolong sepeda, ketangkep, balikin aja sepedanya. Gimana caranya kan? Nah, itu contoh restoratif justice. Kehilangan helm, helm lu dihilangin. Lu pengen orangnya di penjara, apa helm lu balik? Helm balik. Helmnya aja sih balikin. Contoh. Ya, restoratif. Oleh karena itu di dalam ini harus dibutuhkan namanya komitmen sipil. Saya kira itu saja. Terima kasih.